Shalom. Iya, kita ketemu lagi untuk kita beribadah bersama-sama di rumah kita masing-masing. Bahwa Allah kita Allah yang sangat luar biasa. Siapkan hati kita untuk kita memuliakan Allah kita. Allah kita yang dahsyat. Kita angkat pujian ini.
Tuhan. Kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan, sucikan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan membesarkan nama Engkau, Yesus yang hidup. Haleluya, amin. Rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh firman Tuhan, siapkan hati kita. Kalau kita akan selalu dengar-dengaran akan firman, akan menuntun kehidupan kita. Kita katakan, hatiku tenang Tuhan bersama Engkau. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu,
hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah, karena Engkau adalah penolong kami Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Engkau Tuhan. Engkau yang akan menolong, Engkau akan menuntun kehidupan kami Tuhan. Engkau akan memberikan jalan keluar Tuhan, apapun yang kami hadapi. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk kami duduk manis. Kiranya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami siap akan mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Salam jumpa kembali dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat Tuhan tetap melimpah atas kita sekalian. Kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan pada saat ini yang terambil dari Yesaya pasalnya yang ke-40. Yesaya 40 ayat 29 dikatakan demikian firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Sekali lagi, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Renungan kita pada saat ini adalah saat kita tidak berdaya, Tuhan turun tangan. Saat kita tidak berdaya, Tuhan turun tangan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengikut Tuhan memang bukan sesuatu yang mudah. Tetapi kita akan melihat bahwa Tuhan yang tidak pernah menjanjikan satu jalan yang mulus di dalam pengiringan kita kepada Dia. Tetapi yang Dia janjikan adalah penyertaannya. Dan seringkali kita menghadapi apa yang disebut dengan padang gurun, bahkan juga jalan terjal dan curam yang membuat seringkali kita tidak berdaya. Bahkan dalam keadaan yang seperti itu membuat kita rasa sakit dan penuh dengan pergumulan yang rasa-rasanya tak kunjung selesai. Sehingga kecenderungan manusia akan selalu untuk mencoba bagaimana cara untuk terlepas dari setiap masalah-masalah yang ada dengan kemampuan mereka sendiri, lalu kemudian melupakan tentang apa yang menjadi penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Ini pun yang terjadi kepada umat Tuhan. Mereka diizinkan oleh Tuhan yang pada akhirnya dibuang menjadi tawanan di Babel ketika itu. Akibat dari ketidaktaatan mereka untuk mengikuti seperti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup mereka. Allah telah merencanakan sesuatu yang indah dalam hidup mereka. Namun dalam perjalanan kehidupan yang ada, yang bagaikan padang gurun, penuh dengan masalah, penuh onak dan duri, pada akhirnya mereka melupakan tentang kesetiaan Tuhan dalam hidup mereka. Dan akibatnya apa? Mereka berusaha mencari jalan keluar dari masalah mereka. Bahkan mereka pada akhirnya terbawa untuk penyembahan berhala. Bukan lagi menyembah kepada Tuhan. Dan inilah yang mengakibatkan mereka harus ditawan. Mereka tertawan. Dan di tengah-tengah pembuangan itu sekalipun, mereka pada akhirnya bukan semakin kuat. Bukan mereka semakin mengalami satu kebahagiaan. Tetapi seolah-olah Tuhan itu tidak lagi hadir dalam hidup mereka. Bagaikan sebuah penghukuman yang dialami oleh mereka. Mereka tidak berdaya. Tetapi kasih Tuhan luar biasa. Perhatian Tuhan selalu diarahkan, ditujukan kepada mereka sekalipun mereka tidak mengerti. Hati Tuhan selalu ada pada umatnya untuk bisa mengenang tentang bagaimana kasih-Nya kepada mereka. Mereka dalam keadaan yang tidak berdaya.
tetapi Tuhan tahu akan batas kemampuan yang ada pada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita pun mengalami hal-hal yang penuh dengan onak dan duri. Bahkan penuh dengan masalah-masalah yang sedang terjadi. Membuat kita seolah-olah tidak berdaya dengan adanya masalah-masalah tersebut. Apakah lalu kemudian Tuhan tidak dapat mengetahui dan tidak dapat menolong kita? Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita akan melihat contoh yang ada di dalam Injil Markus. Dalam Injil Markus dicatat di sana tentang bagaimana anak daripada kepala rumah ibadat, yaitu Yairus, yang disembuhkan. Di dalam Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43 cukup panjang. Tetapi saya akan melihat dan saya ingin mengajak kita semua untuk dapat merenungkan ada dua peristiwa yang terjadi di sana, yaitu bahwa mujizat terjadi itu secara langsung dialami oleh seseorang, dan kemudian yang berikut adalah yang kedua, mujizat juga terjadi tidak secara langsung. Ya, artinya bagaikan sedang ditunda, dan itu merupakan sebuah persoalan. Nah, mujizat yang secara langsung yang kita dapatkan dalam kisah di dalam Injil Markus pasal 5 itu ayat 21 mulai, yaitu bahwa Yairus yang sebenarnya pertama kali datang kepada Yesus, memohon kepada Yesus. Untuk apa? Untuk bisa menyelesaikan masalahnya, yaitu anaknya perempuan sedang dalam keadaan sakit, bahkan hampir mati. Dan satu harapan yang diharapkan adalah Yesus yang diundang, karena itu adalah keyakinannya bahwa Yesus sanggup untuk menyembuhkan anaknya. Orang tua siapa yang tidak mengasihi anak? Ketika anaknya dalam keadaan derita, apalagi sakit, yang dikatakan hampir mati. Semua upaya usaha itu dapat dilakukan, dan bahkan dia mengingat tentang Yesus yang kala itu sedang dalam pelayanan dan baru saja turun dari perahu. Dia ada di sebuah danau, lalu kemudian dia datang dan sujud di hadapan Yesus. Ada sebuah kebanggaan dari awalnya. Dia bisa berjalan bersama-sama, tetapi kemudian juga kerumunan orang banyak ikut serta di dalam perjalanan Yesus. Dan mungkin saja rumah Yairus ini di sebuah kota. Sementara mereka harus mengadakan perjalanan dari tepi danau menuju ke kota, yaitu rumah tempat kediaman daripada Yairus. Itu membutuhkan waktu. Belum ada kendaraan secanggih sekarang. Belum ada alat-alat yang begitu mudah untuk berkomunikasi. Semua ditempuh dengan berjalan kaki, dengan kekuatan fisik. Dan betapa kecewanya Yairus ketika itu. Di tengah perjalanan itu, ternyata ada sosok seorang perempuan. Dan perempuan ini tidak disebutkan namanya di dalam Alkitab. Seorang perempuan yang dikatakan pendarahan 12 tahun lamanya. Ini pun yang pertama ini saya akan mengajak kita untuk bisa melihat bagaimana perempuan yang 12 tahun pendarahan tidak disebutkan namanya. Tetapi dari kisah yang kita dapatkan dalam Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai seterusnya ini, dia bukan orang sembarangan. Saya yakin dia adalah orang yang punya kemampuan, baik secara finansial. Dalam sakit yang dideritanya, bahkan di dalam ayat itu dikatakan dia sudah berulang-ulang kali datang ke dokter, datang ke tabib, untuk mendapatkan kesembuhan. Tetapi kesembuhan itu tidak pernah bisa didapatkan. Kalau berulang-ulang kali, entah berapa lama sekali
dia harus datang berhubungan dengan tabib ataupun dokter. Tapi tidak ada hasilnya. Bahkan Alkitab ayat di dalam pasal 5 itu menjelaskan justru keadaannya semakin parah. Bukannya semakin membaik. Bukankah ketika kita sedang dalam keadaan sakit, lalu kemudian kita datang kepada orang yang kita anggap bisa menolong kepada kita. Apalagi dengan mengeluarkan biaya yang harus kita bayarkan untuk mendapatkan pertolongan itu. Ternyata tidak ada hasilnya. Betapa kecewanya. Dan bahkan dikatakan semua telah habis. Kalau semua telah habis, berarti tidak ada lagi harapan. Tidak ada lagi harapan. Nah, ketika dalam rombongan itu, dia sudah pernah mendengarkan tentang Yesus. Dia sudah pernah mendengarkan berita tentang Yesus. Inilah yang membangkitkan semangatnya. Di tengah-tengah kelemahan, di tengah-tengah ketidakberdayaannya. Dia pernah mendengar, dia bukanlah seorang yang percaya kepada Yesus. Tetapi seorang yang pernah mendengar kisah tentang Yesus. Bagaimana Yesus sangat peduli. Bagaimana Yesus mengasihi orang-orang yang tidak berdaya. Memberi kesembuhan dengan kuat kuasanya. Dan sesuatu yang tidak mungkin bisa dia lakukan untuk bisa berjumpa secara langsung dengan Yesus. Kenapa? Kerumunan orang banyak yang ada bersama-sama dengan Yesus. Sementara dia sendiri dalam keadaan yang lemah. Saya yakin orang menyenggol saja dia sudah terjatuh terkapar. Tetapi ada sebuah semangat. Semangat yang luar biasa itulah yang pada akhirnya dia katakan dalam dirinya. Dia bangkitkan semangatnya, bahkan memiliki percaya, yaitu iman. Yang dia katakan adalah, asal aku menjamah saja jubah Yesus, ujung jubahnya, aku akan sembuh. Nah, ini adalah keyakinan, ini adalah percaya. Dari yang tidak percaya, oleh karena tidak ada lagi cara, tidak ada lagi jalan, dan kemudian dibangkitkan semangatnya, kemudian dia percaya, dia katakan, asal aku menjamah saja ujung jubah Yesus, maka aku pasti sembuh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang tidak punya semangat, mereka hidup dalam keadaan yang tidak berdaya, tidak akan mendapatkan hasil apapun juga. Menyerah dengan keadaan, menyerah dengan situasi yang ada. Menyerah rasa-rasanya sudah mentok semuanya. Tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Akan membuat kita tidak mendapatkan sebuah hasil untuk diri kita sendiri. Tetapi contoh dari perempuan ini, dari kelemahan yang ada, dia tidak tinggal dalam kelemahan. Tetapi dia bangkitkan gairah semangat untuk dirinya sendiri. Lalu berkata dengan ucapan, dengan perkataan bahwa dia percaya kepada Yesus. Dan asal aku menjamah saja ujung jubahnya, aku akan sembuh. Imannya luar biasa dan diakui oleh Yesus. Bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau. Pulanglah dengan selamat. Dia diberikan keselamatan sekaligus juga mendapatkan pertolongan kesembuhan itu. Betapa bahagianya dia, betapa sukacitanya dia, karena dia telah mendapatkan selama ini yang dia cari dalam keadaan yang tidak berdaya. Kemudian dia temukan jawaban dalam hidupnya oleh karena ketemu dengan Yesus. Jawaban masalah kita adalah ketika kita jumpa dengan Yesus. Jawaban masalah kita adalah ketika kita punya iman. Lalu kemudian datang kepada Dia yang punya kuasa. Dia sangat peduli. Yesus tidak memandang bahwa dia bukan milik kesayangan Tuhan. Atau dia bukan milik perjanjian. Tetapi dia menyadari dia perlu Tuhan. Kita semua perlu Yesus. Itu sebabnya kita datang kepada Dia. Sujud di hadapan Dia. Untuk kita menerima apa yang terbaik dari Tuhan. Nah, sekarang kita akan masuk kepada yang berikut.
yaitu tentang mujizat yang seolah-olah tertunda, yang tidak secara langsung dialami seperti perempuan pendarahan 12 tahun ini. Kalau perempuan ini yang tadinya bukan sesuatu yang direncanakan, tetapi itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa untuk bisa memperlihatkan kepada semua orang bahwa Yesus datang bukan hanya kepada satu kelompok, bukan hanya kepada satu bangsa, tetapi untuk semua bangsa. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana dengan Yairus. Bukankah undangan itu kepada Yesus adalah dari Yairus sendiri? Kalau kita membaca dikatakan Yairus datang, lalu kemudian dia tersungkur di hadapan Yesus dan memohon, berdoa supaya Yesus dengan sukarela bisa datang ke rumahnya karena anaknya yang perempuan sedang sakit bahkan hampir mati. Dari sisi yang lain kita dapat lihat Yairus. Bisa saja ketika itu dia dalam hatinya dalam keadaan gundah gulana. Kenapa? Perjalanan cukup jauh. Sementara sekarang malah Yesus seolah-olah membiarkan. Malah dia menyimpang untuk menolong orang lain yang belum dikenal. Yang belum pernah ketemu dengan Yesus. Mungkin saja Yairus ini sudah beberapa kali berjumpa dengan Yesus karena dia adalah kepala rumah ibadat. Tetapi kenapa? Bahkan seolah-olah Yesus tidak peduli kepada dia. Kenapa Yesus tidak langsung ke rumah Yairus terlebih dahulu untuk menolong anaknya, lalu kemudian kembali untuk bisa menolong perempuan yang pendarahan 12 tahun ini. Inilah yang saya katakan bahwa terkadang pertolongan itu seolah-olah terlambat bagi kita, membuat kita tidak berdaya. Bahkan di dalam ayatnya yang ke-35, kita bisa lihat di sana dikatakan dari Markus pasal 5 ayat 35. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ayat 35. Ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita memposisikan diri kita pada Yairus ini, betapa dia merasa kecewa. Dia akan berkata pada dirinya dan juga kepada Yesus walaupun dia tidak ungkapkan. Yesus, ini sudah terlambat. Seandainya tadi saya yakin bahwa Yairus sudah berjalan begitu cepat untuk bisa pada akhirnya Yesus dan rombongan juga ikut jalan yang cepat itu untuk datang ke rumahnya. Tetapi malah harus singgah atau berhenti untuk melayani seorang perempuan yang pendarahan ini. Belum sampai di rumah sudah mendengarkan berita, tidak perlu lagi Yesus datang. Kenapa? Anakmu yang engkau kasihi itu sudah mati. Artinya apa? Tidak ada harapan lagi. Ketika orang katakan sudah mati berarti tidak ada harapan. Itu yang ada dalam benak manusia. Sudah tidak ada harapan lagi. Tidak ada kehidupan lagi. Percuma dan percuma. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dari kisah ini pada akhirnya Yesus ingin mengajarkan kepada kita paling tidak 3 hal. Yang pertama adalah supaya kita tetap memiliki iman. Ayat 36 Yesus katakan begini. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Ini ungkapan, ini ucapan dari Yesus. Yesus katakan tidak perlu menghiraukan
menanggapi apa kata orang terhadap anakmu yang sudah mati itu. Saya yakin bahwa dalam hati dari Yairus ini pun terjadi peperangan yang luar biasa. Dari suara yang dia dapatkan bahwa anaknya sudah mati. Sementara Yesus katakan tidak perlu hiraukan mereka. Jangan takut, percaya saja. Bukankah Yesus yang senantiasa berkata kepada kita, bahkan peneliti Alkitab katakan bahwa 365 kali kata jangan takut dalam Alkitab, yang artinya setiap hari sebenarnya Yesus katakan atau firman katakan jangan takut. Jangan takut. Tetapi percaya saja. Nah, apa yang dia yakini? Yaitu bahwa Yesus yang sanggup menyembuhkan. Artinya Yesus ingin memastikan jangan goyah. Jangan pada akhirnya berpaling. Karena Tuhan tidak pernah menutup pintu untuk orang-orang yang datang kepada Dia. Tetapi justru Yesus ingin memastikan, bahkan menyuruh Yairus supaya menutup pintu untuk omongan-omongan yang negatif. Tetapi percaya kepada Yesus yang mengatakan jangan takut. Percaya kepada Yesus. Itu sebabnya mari kita percaya kepada Yesus. Apapun orang lain katakan, baik dalam usaha kita, dalam pelayanan kita, dalam aktivitas apapun juga, orang katakan tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak ada harapan. Tetapi kalau kita bersama dengan Yesus, Dia katakan, jangan dengarkan suara itu. Tetapi percaya saja, beriman kepada Yesus. Nah, mari kita jangan dibayang-bayangi dengan rasa takut. Injil Lukas katakan bahwa ada orang yang karena ketakutannya, maka itu membawa kepada kematian. Bukan karena sakit penyakit, bukan karena kecelakaan, tetapi mati karena ketakutan. Itu sebabnya Yesus katakan, jangan takut, tetapi percaya saja. Yesus tidak pernah berubah. Dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dikatakan dalam Ibrani 13 ayat 8. Demikian juga Ibrani 11 ayat 6. Bahwa tidak akan mungkin ada seseorang yang berkenan kepada Allah kalau dia tidak punya iman. Nah, iman inilah yang akan mendatangkan berkat, pertolongan bagi kita untuk Tuhan itu turun tangan dalam setiap masalah kita. Yang kedua, Yesus ingin mengajarkan kepada kita dari peristiwa Yairus ini adalah jangan berhenti untuk berjuang. Jangan berhenti berjuang. Apapun kata orang, mari semangat yang ada dalam diri kita akan tetapkan dengan arah tujuan kepada Yesus. Jangan berhenti untuk berjuang. Nah, dalam kita berjuang itu ada begitu banyak hambatan, ada begitu banyak rintangan yang ingin supaya kita tidak bisa lagi melanjutkan perjuangan itu. Tapi Tuhan inginkan supaya kita tetap berjuang yang pada akhirnya kita akan sampai kepada sesuatu yang kita harapkan. Ayat 39 dikatakan demikian. Ayat 39 sampai ayat 40. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Kita lihat orang lain yang tadinya menangisi anak Yairus yang sudah mati. Kemudian Yesus katakan, bertolak belakang dengan kenyataan secara manusia. Yesus katakan, kenapa kalian menangis? Kenapa kalian ribut? Anak ini tidak mati tapi tidur.
Spontan mereka langsung dari menangis menertawakan Yesus. Mana mungkin? Mungkin sudah beberapa jam anak itu dalam posisi yang sudah tidak bernafas. Sehingga dipastikan bahwa sudah mati. Tetapi Yesus katakan, dia tidur. Nah itu sebabnya mari kita berjuang dan tetap berjuang. Karena Yesus yang punya kuasa. Dan pada akhirnya bahwa di tengah perjuangan itu, maka Tuhan yang memberikan kehidupan, memberikan harapan. Sehingga perjuangan kita tidak menjadi sia-sia. Secara cepat yang ketiga yang terakhir, bahwa selalu ada harapan di dalam Yesus. Selalu ada harapan. Ayat 41 dikatakan demikian dan 42. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri, dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Bagian yang ketiga, di dalam Yesus selalu ada harapan bagi kita. Dia hidup dan luar biasa. Orang-orang yang tadinya menangis, orang-orang yang tadinya tidak percaya, takjub. Tetapi takjubnya itu tidak percaya dan tidak sujud di hadapan Yesus. Kiranya Tuhan menolong kita pada saat ini. Bahwa dia mau di tengah-tengah ketidakberdayaan kita, Tuhan itu senantiasa ada turun tangan. Dan saya akan tutup dengan ayat di dalam Yesaya tadi yang kita baca pasal 40 pada ayatnya yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Di tengah-tengah masalah persoalan yang sedang kami hadapi, kami bagaikan ada di suatu persimpangan tidak berdaya. Namun pada akhirnya bahwa Engkau temukan kami dalam kasih setia-Mu. Dan Engkau turun tangan, memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar dalam setiap masalah yang sedang kami hadapi. Itu sebabnya tetapkan hati kami untuk tetap memandang kepada Tuhan. Iman harap kami kepada Engkau ya Tuhan. Dan tidak perlu kami hidup dalam ketakutan karena Engkau selalu ada bersama dengan kami.
Berkatilah melalui kebenaran firman-Mu, termeterai dalam setiap hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pengumuman minggu ini. Pengumuman yang pertama, ibadah minggu masih dilakukan secara online. Yang kedua, ibadah doa online tetap dilakukan setiap Sabtu pukul 19.00. Ketiga, kami atas nama Gembala Senior Ibu Lianawati Sutrisno, Gembala Jemaat Bapak Mus Arif Haryawan, hamba-hamba Tuhan, dan segenap pengurus gereja mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh jemaat, baik dalam doa, persembahan, dan perpuluhan. Semua dukungan jemaat sangat berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Keempat, persembahan atau perpuluhan tetap dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu satu, transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 0374 340 723 atas nama Nyo Jong Bi. Atau yang kedua, memberikan secara langsung dengan mendatangi gedung Sinar Asih Persada atau SAP setiap hari Minggu pukul 9 hingga pukul 12. Kelima, seluruh wadah dan seksi yang sudah dilantik bisa segera mulai bekerja sesuai program kerja yang sudah dibuat atau direncanakan. Dimulai dengan mengadakan fellowship baik di dalam maupun di luar gereja. Keenam, saat ini gereja telah membuka kantor sekretariat setiap hari kerja mulai pukul 08.00 sampai 14.00. Bagi jemaat yang membutuhkan konseling atau doa, dapat menghubungi atau mendatangi kantor sekretariat di gedung SAP. Sekian pengumuman minggu ini, sesuai anjuran pemerintah, tetap pakai masker, rajinlah mencuci tangan dengan sabun, jaga jarak, dan jauhi kerumunan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saat ini hamba berdoa buat seluruh umat-Mu, jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online. Tuhan kiranya menolong melawat mereka dalam ketidakberdayaan mereka. Ada harapan di dalam Engkau ya Tuhan. Itu sebabnya yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam keadaan kondisi sakit, ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, menjamah dan memberi kesembuhan kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu yang tidak terbatas itu kiranya menjangkau setiap jemaat-jemaat-Mu. Sehingga mereka tetap kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Dalam masalah, baik dalam rumah tangga ataupun usaha pekerjaan, Tuhan juga yang memberi jalan keluar. Apapun kata orang, tetapi kami mau ingin mendengarkan seperti apa kata-Mu melalui kebenaran firman-Mu bagi kami.
Terima kasih Tuhan, berdoa juga untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya yang menolong memberkati, mulai Bapak Presiden, Wakil Presiden, beserta seluruh jajarannya. Pemerintahan tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, bahkan kota kami, daerah istimewa Yogyakarta. Kiranya lawatan Tuhan untuk kota kami, lawatan Tuhan untuk bangsa kami. Bangsa kami dapat dipulihkan dari masalah-masalah yang sedang terjadi pada saat-saat ini. Biar nama Tuhan dimuliakan di dalamnya. Ketentraman bangsa ini, ketentraman kota ini adalah juga ketentraman kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari Bapa, kedangkanlah tangan-Mu, turunkanlah kiranya berkat-Mu atas kami sekalian. Kami menerima berkat yang melimpah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan oleh kuat kuasa, dalam kekuatan kuasa Roh-Nya yang kudus, yang senantiasa melindungi, menyertai dan memberkati kita sekalian sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.